Kita lanjut ke nomor 12, masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oh ya, sebelumnya ini kan masih berkaitan dengan nomor 11 tadi. Nah, antara nomor 11 dan nomor 12 ini itu karena sama-sama tipe SPLTV dan sama-sama yang ditanyakan adalah nilai masing-masing variabel. Jadi kalian tentu tahu sendiri bahwa proses untuk mendapatkan nilai masing-masing variabel itu tidak sebentar. Jadi sebelum mengerjakan SPLTV ini, kalau Bapak sarankan soal SPLTV itu dikerjakan yang paling belakangan saja. Kerjakan dulu soal yang lain. Misalnya targetkan saja setengah jam, kan waktunya 60 menit nanti. Jadi 30 menit pertama itu untuk menyelesaikan soal-soal selain SPLTV. Insya Allah mudah saja. Dan khusus untuk SPLTV itu sisakanlah waktu 30 menit terakhir. Nah, itu akan setidaknya akan membuat kalian berpikir bisa lebih tenang, karena menyelesaikan SPLTV yaitu tadi kadang-kadang bisa saja tidak selesai dalam satu kali menghitung. Mungkin ada yang tidak teliti kah menghitungnya, atau ada yang salah tulis kah, kemudian hasilnya ada miss sedikit gitu. Jadi usahakan untuk selesaikan dulu soal yang lain, baru soal SPLTV dikerjakan sebagai nomor yang terakhir untuk dikerjakan. Nah, kita ke nomor 12. Diketahui persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, tentukan nilai X, Y, dan Z. Ini kebetulan ya, ketiga persamaan ini memiliki variabel yang koefisiennya itu ada kesamaan, yaitu variabel X, karena sama-sama 2. Nah, apa yang membuat ini jadi menarik? Artinya nanti kita bisa mengeliminasi variabel X ini saja. Kenapa variabel X? Karena kebetulan tadi koefisiennya semuanya sama, jadi tidak perlu lagi dikali-kalikan, ya kan? Jadi kita bisa membuat persamaan keempat dan kelimanya itu tanpa variabel X. Nah, kita bisa misalnya menggunakan persamaan 1 dan 2 dulu deh. 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 11. Kemudian persamaan kedua 2X dikurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 4. Nah, ini kita kurangkan, karena positif 2 dengan positif 2 supaya 0 maka dikurangkan. Berarti ini 3Y dikurang negatif 2Y. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang bisa salah hitung nih. 3 dikurang negatif 2 itu artinya kan sama dengan 3 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 5Y. Kemudian negatif Z dikurang 2Z. Negatif 1 dikurang 2. Berarti jadi negatif 3 ya. Negatif 3Z sama dengan 11 kurang 4, 7. Nah, ini adalah persamaan keempat. Sekarang kita buat lagi persamaan kelima, misalnya menggunakan persamaan 2 dan 3. 2X dikurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 4. Persamaan ketiga negatif 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 3. Kali ini karena koefisien dari X-nya itu ada yang positif dan ada yang negatif, berarti supaya jadi 0 tidak kita kurangkan ya, tapi kita jumlahkan. Jadi positif 2 ditambah negatif 2 hasilnya nanti adalah 0. Kalau dikurangkan kan justru jadi positif 4 hasilnya kan. Nah, kemudian untuk variabel Y, negatif 2Y ditambah Y berarti jadi negatif 1Y, atau kita boleh tuliskan negatif Y saja. Kemudian untuk yang Z, 2Z tambah 1Z jadi 3Z sama dengan 4 ditambah negatif 3 adalah 1. Nah, ini adalah persamaan ke-5. Nah, dari persamaan keempat dan kelima ini kita bisa eliminasi lagi salah satu variabelnya. Kita tuliskan dulu 5Y dikurang 3Z sama dengan 7 dan negatif Y ditambah 3Z sama dengan 1. Nah, kebetulan variabel Z memiliki koefisien yang sudah sama, jadi ya tidak perlu kita kalikan lagi, kecuali kalian ingin mengeliminasi variabel Y. Tapi
Ya kalau kita sudah ada yang mudah kan tidak perlu lah mencari yang susah-susah ya kan. Jadi kita gunakan apa yang ada saja. Ini supaya jadi 0 berarti kita jumlahkan ya. Nah, negatif 3 ditambah 3 kan jadi 0. Berarti ini nanti variabel y nya jadi 5 ditambah negatif 1 atau jadi 4y. Kemudian di sebelah kanan yang konstantanya 7 ditambah 1 8. Berarti y sama dengan 8/4 jadi 2. Dapat ketemu sudah nilai dari variabel y. Nah, sekarang nilai dari variabel y ini bisa kita masukkan ke persamaan 4 atau 5. Bisa kita masukkan ke persamaan keempat saja. Kita tuliskan dulu persamaan keempatnya tadi, negatif y ditambah 3z sama dengan 1. Nah, y nya kita ganti jadi 2, berarti jadi negatif 2 ditambah 3z sama dengan 1. Selanjutnya negatif 2 nya kita pindahkan ke ruas kanan supaya sama-sama terkumpul yang angka saja tanpa variabel. Berarti di ruas kiri sisa 3z sama dengan 1. Ini kalau pindah ruas berarti jadi tambahkan, tambah 2. Berarti jadi 3z sama dengan 3. Berarti z sama dengan 3/3, hasilnya 1. Nah, ketemu nilai dari variabel z adalah 1. Terakhir adalah kita cari variabel x, dan ini bebas kita mau masukkan ke persamaan yang mana saja yang ada variabel x-nya. Kita misalnya masukkan ke persamaan 2 saja ya, karena angkanya mudah nih. 2x dikurang 2y ditambah 2z sama dengan 4. X nya kita belum tahu, jadi tetap tulis 2x dikurang 2 dikali y nya tadi 2, kemudian ditambah 2 dikali z nya 1 sama dengan 4. Lanjut 2x, 2 dikali 2 berarti 4, di depannya ada negatif berarti negatif 4 atau dikurang 4, kemudian 2 dikali 1 2 sama dengan 4. Nah, ini kita pindahkan semua yang angka saja supaya terkumpul, berarti jadi 2x sama dengan, di ruas kanan sudah ada 4. Kemudian yang negatif 4 ini kita pindahkan, berarti jadi tambahkan, jadi tambah 4. Dan ini 2 pindah ruas berarti jadi kurang 2. Maka 2x sama dengan 4 tambah 4 8 kurang 2 6, dan x berarti sama dengan 6/2 jadi 3. Nah, ketemu sudah nilai dari masing-masing variabel. X adalah 3, y 2, dan z 1.